Halo Sobat Parekraf Pro, apa kabar semuanya Sobat Parekraf? Selamat datang kembali di channel Sobat Parekraf Pro, tempat dimana kita bahas semua tren yang nggak cuma viral tapi juga bikin otak panas dingin tentunya Sobat semuanya. Hari ini kita bakal bahas yang lagi viral nih, Tung Tung Sahur. Tapi ini bukan makanan, bukan alarm sahur. Karya AI absurd yang lagi viral nih, kambing kepala naga, ayam kepala panda, dan manusia setengah truk tangki. Lucu banget, keren mungkin, tapi ada yang lebih penting nih. Ini gejala anomali dalam kreativitas anak muda. Kita lagi masuk di era dimana AI bisa gambar manusia tinggal duduk dan ngopi tentunya. Tapi di balik kemudahan itu ada krisis besar yang sedang kita abaikan. Seperti apa dampak dari perkembangan AI yang memudahkan anak muda dalam menciptakan kreasi menggunakan AI ini? Jangan kemana-mana, akan kita bahas setelah video yang berikut ini. Ya jadi gini sob, sekarang siapa saja bisa jadi seniman. Cukup ketik prompt kayak ayam naga, hantu, cyberpunk, latar lava merah. Terus keluar gambar yang nyeremin tapi estetik. Ajaibnya anak-anak SD sampai ibu-ibu sekarang ikut bikin konten seperti ini nih. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar menciptakan ini? Manusia atau mesin? Kalau dulu desain itu butuh latihan, sketch manual, belajar Adobe, mikirin komposisi warna, tekstur, bahkan gagal berkali-kali. Nah sekarang tinggal ketik, duduk, dan tunggu 20 detik. Ini yang kita sebut anomali. Sobat Parekraf, pengertian anomali adalah suatu kondisi peristiwa atau hasil yang tidak biasa, berbeda dari norma umum atau menyimpang dari pola yang diharapkan. Dalam bahasa sederhana, anomali adalah sebuah keanehan atau penyimpangan yang tidak sesuai standar normal. Misalnya, kalau biasanya apel itu berwarna merah, lalu tiba-tiba kamu nemu apel yang berwarna biru neon, itu bisa disebut anomali. Ini biasanya digunakan sebagai karya-karya visual yang nyeleneh lah kita bilang. Nah, sebagai contoh, AI membuat gambar gabungan antara kambing dan pesawat tempur atau ayam berkepala naga. Ini adalah anomali visual karena tidak sesuai dengan bentuk alami dunia nyata. Sobat Parekraf, dampak dari anomali ini tentunya ada ya kan. Nah, dampak positif anomali ini sebenarnya kalau kita jelaskan, anomali ini bisa jadi awal munculnya ide-ide yang tidak terpikirkan sebelumnya. Desain karakter fiksi dari hewan hybrid bisa digunakan dalam game atau animasi. Nah, ini secara positifnya nih. Lalu dampak negatifnya tentu ini menjadi hal yang harus dipikirkan juga nih sobat semuanya. Eksplorasi kreatif memberi ruang bagi imajinasi dan eksperimen visual yang sebelumnya mustahil dilakukan secara manual. Nah, tentunya karena ini adalah penggunanya AI, alatnya yang digunakan AI, jadi AI itu menciptakan konten dalam hitungan detik. Sangat berguna untuk keperluan ilustrasi cepat, mockup atau brainstorming desain tentunya sobat semuanya. Namun dampaknya di balik itu tentunya ini bisa jadi melemahkan daya pikir nih. Jadi terlalu banyak bergantung pada AI membuat manusia itu malas berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Dan tentunya ini menumpulkan proses belajar bagi anak muda. Nah, anak muda ini tidak lagi tertarik belajar dari dasar tentunya. Mereka itu lebih ingin cepat jadi dan cepat instan lah kita bilang ya kan. Teknik menggambar atau penggunaan tools kreatif seperti Adobe itu sudah malas mereka karena adanya AI ini mereka itu hanya berimajinasi lalu menuliskan prompt, menuliskan perintah di chatbot tersebut lalu tunggu beberapa detik langsung jadi. Karena hasil karya tersebut adalah hasil karya instan, bukan dari hasil karya dari proses yang dilakukan sobat semuanya. Nah, bahayanya ini adalah bisa menjadi krisis orisinalitas tentunya. Dan jadi apa ya, visual itu, karya tersebut sudah nggak original lagi, nggak asli lagi ya kan. Nah, banyak karya menjadi generik dan kurang memiliki identitas personal karena terlalu banyak memakai template
AI. Anomali gambar AI bisa disalahgunakan untuk membuat hoax nih tentunya, atau memanipulasi visual yang membingungkan publik. Nah, makanya ini lagi dibahas nih sama Komdigi ini, apakah positif dan negatif dari dampak penggunaan AI dari visual-visual yang nyeleneh-nyeleneh ini sobat semuanya. Jadi kesimpulannya adalah anomali itu seperti keluar dari jalur biasa. Bisa bikin kita maju karena jadi kreatif, atau mundur kalau jadi malas mikir nih. Tergantung nih bagaimana kita mengelolanya. Tapi kalau ya kita terlalu tergantung dengan AI, ini yang jadi bahaya untuk kreativitas masa depan bangsa. Sobat Parekraf, dan ini yang bikin khawatir, AI bukan cuma bantu kita, tapi mulai menggantikan proses belajar dan eksplorasi. Anak-anak sekarang nih nggak lagi penasaran bagaimana ya gambar ini dibuat, tapi lebih fokus ke bagaimana ya cara dapetin gambar instan yang unik. Nah, coba bayangin nih Sobat Parekraf. Anak muda zaman dulu bangga banget bisa bikin logo, ngedit video YouTube, atau ilustrasi web. Lah sekarang AI yang ngerjain semuanya. Lalu apa yang tersisa untuk manusianya nih? Tanpa proses belajar itu, daya pikir dan daya juang bisa ambruk. Nah, dan pada akhirnya kita sedang membesarkan generasi shortcut. Sebagai contoh nyata bahaya AI bagi anak muda nih, kecanduan konten visual instan. Banyak anak muda sekarang tuh lebih suka membuat karya dengan bantuan AI generatif seperti DALL-E, Midjourney, atau Bing Image Creator tanpa memahami dasar-dasar desain. Bahayanya adalah menurunnya motivasi belajar manual seperti menggambar, memahami perspektif, dan teori warna. Nah, ini kan bahaya. Bahaya berikutnya adalah kecanduan efek visual tanpa konteks logika atau storytelling. Mengutip dari laman kompas.com, konsekuensi jika terlalu bergantung pada AI menurut Profesor Stella Christie. Kehilangan kemampuan untuk menciptakan karya orisinal. Menggunakan AI yang secara terus-menerus dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Akibatnya, tanpa sadar, AI mulai menggantikan peran manusia, misalnya dalam coding, script writing, atau pekerjaan lainnya. Alih-alih membantu pekerjaan, mesin pintar ini justru bisa menggantikan produktivitas dan menghilangkan kemampuan dalam produksi karya sendiri. Dan tentunya Sobat Parekraf, bahayanya adalah krisis identitas yang kreatif bagi anak muda. Semua karya jadi terasa generik, tidak punya jiwa sama sekali. Nah, kesimpulannya adalah seharusnya AI bukan pengganti kreativitas, tapi alat bantu. Tanpa pembimbingan dan literasi yang tepat, anak muda bisa tumbuh sebagai generasi yang cepat puas, tidak tahan proses, dan rentan disrupsi konten palsu. Nah, Sobat Parekraf, ini makin panas lagi karena topik ini juga udah naik ke elit politik nih. Wakil Presiden kita, Mas Gibran Rakabuming, baru-baru ini gembar-gembor akan memasukkan kurikulum AI sejak SD. Ini yang mungkin kita sedikit khawatir, seperti apa kurikulum yang bakal diterapkan di sekolah dasar dalam industri AI ini, atau dalam memahami AI ini. Kalau secara positif memang biar anak-anak Indonesia siap menghadapi revolusi teknologi. Tapi di sisi lain, Caimin juga bilang bahwa dengan hadirnya AI itu bikin orang malas berpikir. Nah, sekarang jadi mana nih yang benar, antara programnya Mas Gibran atau Caimin nih? Ini punya dua sisi yang perlu kita bahas dalam video ini Sobat Parekraf. Gibran ingin anak-anak akrab dengan teknologi sejak dini. Caimin khawatir manusia jadi budak teknologi. Dan dua-duanya punya poin nih, tapi kita sebagai rakyat harus kritis tentunya Sobat Parekraf. Apakah kurikulum AI ini benar-benar mengajarkan berpikir kreatif, atau cuma ngajarin anak ngetik from kayak gambar kucing jadi robot polisi? Nah, ini yang mungkin yang harus nanti dikaji ulang, seperti apa kurikulum yang bakal diterapkan di sekolah dasar nih.
Sobat Parekraf, mari kita merefleksi diri dulu nih tentang penggunaan AI ini. AI ini kan sebenarnya tools, alat bantu digital bagi manusia di masa kini. Alat ini bisa tajam di dua sisi. Kalau kita cuma jadi penikmat instan, kita bakal kehilangan makna dan proses. Tapi kalau kita pakai AI sebagai alat bantu dan tetap belajar dasar-dasar seni, berpikir dan eksplorasi, kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi tentunya. Jadi, jangan sampai karena AI gampang kita jadi generasi mager mikir. Kita bukan anti AI nih, tapi kita harus pro kritis. Jadi, jangan jadikan AI ini hanya menjadi alat bantu dan kita pasrah aja. Tapi di balik itu kita juga harus kritis dari apa yang diberikan oleh teknologi masa kini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi nih Sobat Parekraf? Sobat Parekraf, kalau kamu setuju dengan Mas Gibran, kamu kasih like lah di video ini. Nah, tapi kalau kamu setuju dengan Caimin, tulis di kolom komentar ya Sobat Parekraf. Tapi kalau kamu merasa manusia tetap harus berpikir walaupun punya AI, jangan biarkan AI jadi alasan kita berhenti belajar. Karena kalau AI bisa gambar ayam berkepala naga, pasti manusia seharusnya bisa lebih dari itu. Sobat Parekraf, tapi kalau kamu percaya bahwa manusia tetap harus berpikir walaupun AI makin canggih, langsung subscribe, bagikan video ini di semua pelajar dan desainer Indonesia. Jadi jangan biarkan AI ini menjadi alat yang merusak imajinasi dan pola pikir bangsa kita nantinya Sobat Parekraf. Di channel ini kita nggak hanya cuma bahas tren viral atau teknologi yang aneh, tapi juga mengupasnya dari sisi edukasi, kreativitas, dan masa depan generasi bangsa. Di channel ini kamu bakal dapat konten kritis, tajam, dan tetap menghibur. Mudah-mudahan sobat semuanya, buat kamu yang peduli sama arah kemajuan Indonesia atau kemajuan generasi bangsa, tunggu apa lagi, tekan tombol langganannya sekarang dan mari kita jadikan generasi yang bukan cuma pencipta konten tapi juga pencipta masa depan. Sobat Parekraf, terima kasih sudah menonton di video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan salam pariwisata dan ekonomi kreatif. Bye.